Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Dian Haniatur Rahma dan juga ada teman saya Toto Wiranto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi, ilmu psikologi dan juga cabang-cabang psikologi. Presentasi kali ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pemahaman individual yang diampu oleh Bapak dosen Puji Maulana, Magister Pendidikan. Langsung saja, poin yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian psikologi. Apa sih itu psikologi? Psikologi berasal dari perkataan Yunani atau psaisi yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi atau menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, atau disebut dengan ilmu jiwa. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara nyawa dengan jiwa. Nyawa adalah nyawa adalah daya jasmania yang adanya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badania, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar. Misalnya insting, refleks, nafsu, dan sebagainya. Jika jasmani mati, maka mati pula lah nyawanya. Kemudian poin yang kedua, ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi yang pertama adalah psikologi umum dan eksperimental. Saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada psikologi umum. Psikologi umum merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, biasanya mempelajari keadaan emosi, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang kedua, psikologi eksperimental. Ilmu psikologi yang memfokuskan pembahasannya tentang penelitian eksperimen. Dan dalam ilmu psikologi umum dan eksperimental inilah kita belajar tentang metodologi penelitian, responden, alat pengukuran psikologi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada psikologi klinis. Apa sih psikologi klinis? Psikologi klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan gangguan dan ketidakmampuan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Dan yang ketiga adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang membahas tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan, mulai dari masa dalam kandungan sampai meninggal dunia, dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan juga pengalaman. Yang keempat adalah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Yang kelima ada psikologi industri dan organisasi. Ilmu psikologi yang satu ini lebih banyak berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia atau HRD dalam dunia kerja. Psikologi industri dan organisasi adalah bidang ilmu yang tepat untuk menangani konflik internal perusahaan, hubungan antar departemen, komunikasi tim kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, dan sejenisnya. Fokus psikologi industri dan organisasi adalah menjaga interaksi dan kondisi psikologis setiap orang dalam perusahaan dalam keadaan yang prima sehingga produktivitas kerjanya menjadi maksimal. Sistem penyaringan dan perekrutan calon karyawan juga dipelajari di sini. Poin yang ketiga adalah cabang-cabang psikologi. Ada berapa sih? Saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, psikologi sosial, yang kedua psikologi perkembangan, dan yang ketiga psikologi klinis. Thank you for attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.